masalah teroris misalkan. Di buku ini dijelaskan bahwa belum ada definisi yang katalah yang bisa diterima oleh semua atau yang jelas tentang apa itu terorisme. Ya, walaupun diungkapkan beberapa definisi tapi belum disepakati. Bagi Israel, Hamas itu teroris, ya, jelas. Tapi bagi orang-orang Palestina, Hamas itu adalah pejuang. Persis seperti zaman Belanda dulu. Bagi orang Belanda, pejuang kemerdekaan itu adalah teroris, ekstremis dan teroris. Tapi bagi kita mereka adalah para pejuang yang kalau meninggal dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Memang secara politik posisi yang berbeda bisa menimbulkan penilaian yang berbeda. Nah, dalam skala internasional inilah yang sering menjadi persoalan, ada ketidakadilan, ya, karena dunia dikuasai oleh Amerika, dikuasai oleh sekutu-sekutu Amerika, maka semua yang bertentangan dengan kepentingan Amerika, apalagi kalau melakukan tindakan yang menurut mereka secara fisik, itu pasti akan dicap sebagai teroris. Jadi pejuang Palestina yang memperjuangkan kemerdekaan negerinya dari penjajahan Israel itu selalu disebut sebagai teroris. Nah, tetapi tentu saja masalahnya akan berbeda. Tetapi kalau kita menganggap atau mendefinisikan buat sementara terorisme itu adalah tindakan kekerasan di luar hukum, dalam hal ini di luar hukum Islam, yang sampai meresahkan atau menimbulkan korban yang tidak bersalah, maka jelas Islam menolak segala macam bentuk terorisme. Jadi tidak pernah Islam membenarkan terorisme dalam pengertian seperti itu. Nah, terus yang kedua yang perlu juga kita pahami adalah tentang jihad. Jadi jihad sekarang dicoba untuk direduksi, baik yang mereduksinya satu pihak dari kalangan Islam sendiri, atau yang mereduksinya dari kalangan yang tidak suka atau yang anti-Islam. Nah, dari kalangan Islam, jihad direduksi dalam makna qital saja. Jadi jihad itu hanya satu saja, yaitu qital. Padahal qital itu adalah bahagian dari jihad. Tapi jihad lebih luas daripada hanya sekedar qital, karena ayat-ayat jihad juga sudah turun di Mekah, dan di Mekah belum diizinkan qital. Maka jihad adalah badrul wus'i, mengerahkan atau mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki untuk mencapai tujuan, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jihad bisa dilakukan dengan harta benda, jihad bisa dilakukan dengan tenaga. Nah, salah satu bentuk jihad itu adalah qital, perang. Perang belum diizinkan waktu di Mekah, tapi setelah di periode Madinah diizinkan dengan alasan pertama, karena kamu sudah diusir dari negerimu dan karena kamu telah diperangi. Banyak ahli yang terjebak mengatakan bahwa perang dalam Islam hanya diizinkan untuk membela diri. Nah, kalau kita mengatakan perang dalam Islam, jihad fisabilillah atau qital fisabilillah hanya diizinkan untuk membela diri, maka kita akan sulit untuk memberikan penjelasan peperangan yang terjadi di luar wilayah Islam pada waktu itu. Misalnya saja Amr ibn al-As di Mesir, Musa bin Nusair di Afrika Utara, atau Tariq bin Ziyad sampai di Spanyol. Membela diri apa? Jelas-jelas umat Islam, pasukan Islam yang datang ke negeri sana. Apakah kita bisa mengatakan Amr bin As dan pasukannya berperang di Mesir itu untuk membela diri? Apakah kita bisa mengatakan Tariq bin Ziyad datang jauh-jauh ke Spanyol itu untuk membela
diri. Apakah pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas membawa 44.000 pasukan dari Madinah ke negeri Parsia itu dikatakan sebagai membela diri? Apakah Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abu Ubaidah bin Jarrah di daerah Syam itu dikatakan membela diri? Secara fakta sejarah bukan membela diri. Disinilah penjelasan dari, misalkan saja Said Qutb mengatakan perang fisabilillah dalam Islam tidak hanya semata untuk membela diri apabila kita diusir atau kita diperangi, tapi jihad dibenarkan juga untuk menegakkan agama. Menegakkan agama dalam arti apa? Untuk memerangi fitnah. Al-Quran mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Semua tindakan apapun bentuknya yang menghalangi umat Islam menjalankan agamanya, atau semua kekuatan yang menghalangi kebebasan beragama, itu adalah fitnah. Tatkala kaum muslimin, satu atau dua orang kaum muslimin yang ditugasi oleh Rasulullah SAW hanya untuk berpatroli dan mengintai, kemudian bertemu dengan orang musyrikin dan membunuhnya tanpa izin dari Rasulullah, padahal waktu itu bulan haram, maka orang-orang Mekah memprotesnya, Muhammad telah melanggar kesucian bulan haram. Pada waktu itulah turun ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli. Memang benar telah terjadi pembunuhan, tapi fitnah lebih keji daripada pembunuhan. Fitnah apa yang dimaksud oleh ayat tadi? Yaitu tindakan penduduk atau orang kafir Mekah menghalangi umat Islam untuk datang beribadah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Itu adalah fitnah, dan fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan, yang oleh banyak orang di Indonesia dikutip begitu saja, dianggap oh saya difitnah, saya difitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Kan banyak pejabat yang curhat, saya telah difitnah lewat SMS, lalu kutip ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli. Itu penggunaan ayat yang sangat keliru. Kalau orang dituduh mencuri ayam dan ternyata terbukti dia tidak mencuri ayam, apakah penuduhnya ini bisa dijatuhi hukuman mati? Tidak. Padahal pembunuhan bisa dijatuhi hukuman mati. Jadi fitnah yang dimaksud oleh ayat ini adalah segala tindakan menghalangi kebebasan beragama. Nah, dalam konteks seperti itulah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukannya datang ke Mesir berdakwah, menyampaikan ajaran Islam secara damai. Tetapi membawa pasukan, untuk apa pasukan? Untuk memerangi pasukan penguasa yang menghalangi penduduk Mesir untuk masuk agama Islam, atau yang menghalangi jalan dakwah. Namun demikian, sekalipun jihad dibenarkan dalam arti qital, dan janji yang diberikan oleh Allah luar biasa, kalau mati syahid dan langsung masuk surga, tetapi Islam tetap mengajarkan ada aturannya, ada normanya. Oleh sebab itu tidak dibenarkan menghalalkan segala macam cara. Tidak dibenarkan menghalalkan semacam cara.